Ini kelanjutan daripada sabda khusus yang mana diminta oleh Romo adalah peringatan nomor 6. Sabda Sang Guru Sejati atau Sukma Sejati yang terbabar dengan perantaraan siswa Wereda Raden Sunarto Mertowardoyo pada hari Rabu Legi tanggal 1 Syawal tahun B1880 atau tanggal 26 Juli 1949 di Pondok Panti Wardoyo, Jalan Gondang 7, Surakarta, kepada para siswa Suratman, Gunawan, Soeharto, Sujono, Citrowijono, dan Joyo Prawiro pada waktu mereka mengadakan tirakatan dengan berjaga bertepatan dengan malam menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira pukul 1 malam sesudah para siswa tersebut di atas bersama-sama menembah dengan diketuai oleh siswa Wereda Raden Sunarto Mertowardoyo, beliau berkata bahwa Sang Guru Sejati berkenan hendak memberikan sabda kepada para siswa. Beliau minta agar para siswa sebagai rasa hormat menundukkan kepala dan mengheningkan cipta agar dapat menerima sabda Sang Guru Sejati. Sesudah para siswa mentaati ajakan siswa Wereda, beliau kemudian mulai menembah. Tidak antara lama Sang Guru Sejati memberikan wejangan dengan sabda pembuka sebagai berikut. 1. Siswaku sekalian, sejahteralah engkau yang datang menghadap kepadaku dan yang taat akan perintahku. Siswaku, pada malam ini aku tidak akan memberikan wejangan banyak baru, tetapi aku hendak memberikan penjelasan tentang keadaan yang tergelar di dunia ini. Ketahuilah olehmu apabila engkau rasakan dengan perasaan yang tenang, mendalam, sesungguhnya apa yang kau lihat yang tergelar di dunia ini telah penuh dengan sabda Tuhan yang harus kau terima dengan kearifanmu, yaitu sabda yang tidak terucap atau sastra yang tidak tertulis. Misalnya berputarnya dunia, adanya matahari, bulan, bintang-bintang, yang semua itu beredar secara tetap, turunnya hujan, bertiupnya angin, dan adanya udara atau hawa yang memenuhi dunia raya, dan masih beribu-ribu lagi keadaan kasat mata. Yang kedua, kesemuanya itu selain merupakan perlambang sabda Tuhan, juga merupakan pertanda yang mewujudkan terbabarnya kuasa Tuhan. Demikian pula dengan kejadian sehari-hari mengenai perjalanan hidup yang dialami manusia masing-masing, yaitu bahagia, sedang sengsara, kemalangan dan kemujuran, bangsa dan negara. Hal itu apabila engkau mau memperhatikan juga berisi ajaran yang nyata. Sebagian dari sabda yang tersamar itu akan kuterangkan supaya menjadi pengertian para umat yang belum waspada, yaitu perihal adanya siang dan malam. Yang ketiga, ketahuilah siang itu menjadi kiasan kehidupan di alam dunia yang menentukan manusia harus makarti atau bergerak
atau bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup badan jasmani dengan menggunakan zat-zat yang memberikan kekuatan yang terdapat di dalam dunia ini. Keempat, setelah sampai pada batasnya siang hari berakhir, berganti dengan tibanya malam hari. Keadaan itu menjadi pertanda bahwa kehidupan, kewadakan atau dunia itu tidak kekal. Manusia akan menemui ajalnya dan akan berganti alam. Pada waktu malam, manusia dipaksa oleh kekuasaan gaib untuk tidur. Yang kelima, saat masuk ke alam tidur merupakan isyarat matinya badan wadah. Apabila orang sedang tidur kemudian bermimpi, hal itu merupakan isyarat bahwa roh belum ikhlas meninggalkan keadaan pada waktu siang hari, kiasan keadaan dunia. Yang keenam, sesudah tidur orang kemudian bangun lagi. Hal itu menjadi kiasan bahwa manusia tidak ikhlas meninggalkan keduniaan. Maka akhirnya kelak ia akan diturunkan lagi dalam kehidupan kewadakan. Demikianlah seterusnya sampai kepada batas yang ditentukan oleh hukum abadi. Ketujuh, maka hendaklah engkau memperasakannya pada waktu akan pergi tidur. Saat masuk ke alam tidur sudah dapat dipakai sebagai kiasan lepasnya roh yang harus ikhlas meninggalkan keduniawian. Berbekalah sadar dan percaya kepada penuntunmu, yaitu aku yang akan menuntunmu menghadap kehadiran Tuhan. Seyogianya jika engkau akan pergi tidur, hendaknya pasrah kepadaku dan jangan mempunyai niat untuk bangun lagi. Kedelapan, arti puasa. Siswaku, engkau telah mengerti bahwa sebagian dari kewajiban yang harus ditaati oleh umat Islam, yaitu puasa 30 hari di dalam bulan Ramadan, yaitu mentaati perintah Tuhan seperti yang tersebut dalam kitab suci Al-Quran. 9. Adapun perlunya menjalani puasa itu telah diterangkan oleh para cerdik cendekia, dan sesungguhnya hal itu telah pula diterangkan sedikit sebagaimana tersebut dalam buku peringatan yang diberi nama Jalan Rahayu bab 4 dalam bagian mengekang hawa nafsu. Sekarang hendak ku tambahkan lagi keterangan supaya semakin jelas pengertianmu. 10. Sebagaimana telah diterangkan oleh para cerdik cendekia, puasa adalah suatu pendidikan dan pelatihan serta santapan bagi badan rohani. Atau keempat, adapun manfaat atau hasil yang diperoleh orang yang menjalani ibadah puasa adalah bahwa ia mampu membangunkan jiwanya sehingga menumbuhkan rasa teko seliro kepada sesama. Selain itu, puasa menjadi perantara bagi bangkitnya budi pekerti yang baik yang memberi kekuatan kepada para umat dalam mentaati perintah Tuhan dalam kegiatan yang telah diwajibkan, yaitu rukun Islam. Oleh karena itu, puasa itu wajib dijalankan oleh semua umat, apapun agama yang dianutnya. Ke-11, kecuali yang telah kuterangkan di atas, puasa itu juga mempunyai arti yang lebih dalam lagi. Adapun penjelasan sebagai berikut. Orang yang hendak mulai menjalani puasa biasanya bersuci dahulu dengan mandi, keramas, dan sebagainya. Selama 30 hari sejak fajar menyingsing hingga matahari terbenam, ia tidak makan, minum,
syahwat, dan sebagainya. Adapun ia diperbolehkan makan dan minum dan sebagainya lagi setelah matahari terbenam, yang lazimnya disebut berbuka puasa. Hal itu sesungguhnya merupakan kiasan yang berisi tuntunan agar orang ingat bahwa kehidupan di dunia tidak kekal, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab kiasan tentang siang dan malam, sebagaimana diutarakan di atas. Yang ke-12, adanya siang merupakan kiasan keadaan dunia, sedangkan malam merupakan kiasan keadaan alam abadi. Oleh karena itu, berpuasa selama sehari penuh memberi sasmita agar manusia belajar melepas kebutuhan dunia atau keperluan kewadakan, dan menuntun agar manusia ingin kembali ke alam abadi atau kembali kepada Tuhan. Ke-13, di atas telah diterangkan bahwa sebelum menjalani puasa orang bersuci, mandi, keramas dan sebagainya. Hal itu memberi sasmita bahwa hasrat untuk kembali kepada Tuhan harus dengan mensucikan batinnya, supaya jangan sampai terikat oleh kecintaannya kepada dunia. Artinya ia rela meninggalkan keduniawian. Setelah ia selesai menjalani puasa sehari penuh, ia kemudian mulai berbuka puasa, boleh makan, minum dan sebagainya, yang dirasakannya lebihlah nikmat. Hal ini memberi sasmita tentang keadaan alam abadi yang nikmat dan bermanfaat. Jadi artinya berbuka puasa itu mengawali masuknya ke dalam alam abadi. Ke-14, setelah kejadian berpuasa selama 30 hari itu selesai, umat Islam menunjukkan rasa gembira dengan mengadakan perayaan bersama-sama, berbakti kepada Tuhan dengan berpakaian serba baru, serta mengadakan pesta makan minum bersukaria. Pada hari yang dimuliakan itu, umat Islam melakukan budi dharma kepada fakir miskin atau fitrah dan mengadakan halal bihalal. Kadang itu memberi sasmita kembalinya ruh kepada Tuhan, yang juga mengandung rasa bahagia sebab dapat meninggalkan pakaian lama yang terkena rusak, yaitu badan atau wadah, untuk kemudian memakai pakaian yang baru. Artinya puasa bulan Mesir ya. Jelas langsung karo Pak Rusdi itu bisa amin. Keadaan itu memberi sasmita kembalikan ya roh kepada Tuhan, yang juga mengandung rasa bahagia sebab dapat meninggalkan pakaian lama yang terkena rusak, yaitu badan ataupun wadah, untuk kemudian memakai pakaian baru. Artinya berganti alam, yaitu masuk dalam ketentraman abadi, tertunggal dengan Tuhan yang Maha Esa. 15. Adapun mengenai fitrah dan saling memaafkan merupakan kiasan sebagian dari sifat Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, yang harus dicontoh oleh manusia. Sungguh pun sudah barang tentu tidak dapat menyamainya, namun agar mendekati sifat-sifat Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih. Sekian keteranganku bab puasa yang dijalankan oleh umat Islam. 16. Tetapi pesanku hendaklah diingat, janganlah kewajiban berpuasa ditinggalkan dan diremehkan.
karena bab berpuasa itu senyatanya merupakan perintah Tuhan yang lahir dari kebijakan dan harus ditaati. Surakarta 27 Juli 1949 yang mendapat tugas mencatat Gunawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.